Sobat BM, setiap kita mendengar kata puisi, pasti kita akan mendengar metafora. Sebaliknya juga sama, ketika kita mendengar metafora, pasti akan dikaitkan dengan puisi. Begitu Kak Royes. Saya ingin bertanya gitu, artinya apa sih si metafora ini? Makhluk apa? Apa hubungannya dengan puisi? Ya. Mungkin selingkuhannya, gebetannya, istrinya, atau apanya? Tubuh dari si puisi itu. Tubuh dari sebuah puisi atau bagaimana menunggal dengan puisi. Karena ya tidak, kan dikatakan kita ngomongin puisi pasti akan ngomongin metafora gitu kan. Ketika ngomongin metafora, berarti ada puisi di sana begitu. Jangan-jangan mereka tuh menunggal menjadi satu kesatuan, atau sebetulnya Satu tubuh. satu tubuh. Bisa jadi. Bisa jadi. Coba dijelaskan. Atau tubuhnya, atau tubuh puisi memang dibangun dari struktur metafora. Bisa jadi. Bicara kiwong, berarti bicara tangan dan kakinya. Dan kepala juga. Emang merasa punya kepala? Punya. Yang metafora itu kan penggunaan kata atau kelompok kata untuk menggambarkan sesuatu yang bukan sebenarnya berdasarkan persamaan atau perbandingan. Itu definisinya tuh. Ya, lanjut. Apa hubungannya dengan puisi? Puisi itu adalah karya sastra. Pertaruhan dalam karya sastra itu senantiasa dihadapkan pada invensi atau temuan-temuan. Metafora dari definisi tersebut dapat kita pahami sebagai pengantar penggambaran dari sesuatu realitas yang belum bernama. Asing. Tak kita kenal, tak ada dalam hidup kita sehari-hari. Dia ada dalam pikiran, dia ada dalam perasaan kita. Tapi dia ingin kita sampaikan. Maka metafora, yaitu pemakaian kata yang bukan dalam arti sebenarnya berdasarkan persamaan atau perbandingan itu, membantu untuk dapat menyampaikan sesuatu yang belum bernama, asing, tak dikenal. Nah, berarti setiap penyair itu harus bisa mengkomposisikan metafor-metafor itu. Iya, maksudnya dia punya perasaan nih, punya perasaan marah, bisa dikatakan marah atau sedih. Ya, kalau dikatakan si penyair bilang aku sedih gitu, seakan begitu aja. Itu kan biasa aja gitu yang mendengar pasti kan. Lo sedih kenapa bro? Kira kan itu nggak keren, nggak keren menurut saya, nggak keren. Iya, gue sedih, gue marah, luka, berdarah. Lu nggak ngerti. Lantas apa? Ya tahu. Cara aku ngerti gimana? Lu cuma bilang sedih, lu cuma bilang luka. Terus apa yang lu kasih ke gue tuh gue ngerti. Nah kaitannya tadi, apakah seorang penyair wajib memahami komposisi metafor? Ya wajib, sangat wajib. Karena kaitannya tadi tuh, kita hendak menghadirkan sesuatu yang belum bernama, sesuatu yang tidak dikenal, sesuatu yang apa ini? Kita sendiri pun sulit untuk mengatakannya selain meminjam sesuatu yang dapat kita pahami, kita indrakan, kita citrakan, kita gambarkan. Apa sesuatu belum bernama itu? Apa sesuatu yang asing itu? Contohnya kita lihat di puisi Hairil Anwar, Aku. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Apa yang asing? Apa yang belum bernama? Aku. Aku itu apa? Oke, pertanyaan tentang aku itu apa? Sesuatu dari akunya. Kalau aku. Ya sekarang aku nanya, kalau aku bilang aku adalah aku, paham nggak? Ya aku adalah aku. Ya, gimana kan? Nggak paham. Paham. Ya kita juga nggak akan paham. Maka Hairil ingin menunjukkan keakuannya dengan bilang, aku ini binatang jalang. Tidak cukup di sana, yang terbuang. Bisa dikatakan sebagai metode penyampaian supaya ekspresi diri itu kita bisa diterima sama orang lain, gak? Ya,
Karena kan puisi itu kan ekspresi yang emosional. Betul. Ekspresi yang betul-betul berkaitan dengan pikiran dan jiwa yang sangat-sangat besar. Kesannya Kesannya memang dalam kondisi yang trans gitu, kondisi yang bahkan kan orang dulu berpikir bahwa puisi itu hadir dari langit gitu ya. Zaman-zaman Pendito, zaman-zaman ya pujangga-pujangga, puisi itu adalah sesuatu yang tak terjangkau. Tapi kan sekarang termodernkan, tetapi tetap masih melibatkan perasaan, pikiran, dunia tak bernama, dunia asing, dunia yang kita belum ngerti, maka itu perlu digambarin, Wan. Dan salah satu metodenya adalah menggunakan metafor. Supaya ya elegan lah. Elegan. Bandung lautan api. Elegan gitu kan. Tapi toh ada beberapa ya, mungkin beberapa kata atau bagaimana ya, itu mungkin susunan metafor mungkin ya. Terkadang saya dalam satu puisi nih, kadang nggak paham jalannya ini kemana gitu tuh. Jalan apa ya? Iya, pesan yang ingin disampaikan itu kadang mungkin karena saya bukan terlalu penikmat puisi misalkan. Maksudnya apa sih penyair ini mau menyampaikan apa sih gitu tuh. Tetapi ada perasaan yang kena sedikit. Nyantol lah begitu ya kan. Kayaknya ini nih gitu tuh. Kayaknya pesannya ini nih gitu tuh. Itu memang apa gitu maksudnya? Aku nggak tahu puisi yang kamu baca apa, gitu kan? Macam-macam Pertama kan, yes. yang kamu nggak paham setengah tapi ngerti itu, aku nggak paham puisinya seperti apa. Ketidakpahaman pembaca terhadap puisi, baik puisi itu tidak paham dari maksudnya atau puisi itu sendiri tidak dapat dipahami konsepnya, bisa jadi gagal dari penyairnya. Bisa jadi juga memang pembacanya yang bermasalah dengan saya mungkin ya. Penguasaan. Ranks pengetahuannya berbeda mungkin. Tetapi basically dengan adanya metafora, gambaran, nanti metafora itu juga pasti berkaitan dengan diksi, pilihan kata, karena metafora dibangun dari kata yang diambil untuk sebuah metafor tentu adalah kata yang terpilih. Kemudian ada juga di dalamnya adalah citra, gambar, image gitu ya. Itu akan membantu kita memaparkan sesuatu secara konkret. Karya sastra itu adalah cerita. Maka dia harus dibangun berdasarkan bangunan-bangunan yang memungkinkan untuk menyampaikan cerita itu. Meski genrenya macam-macam. Ada yang puisi lirik, ada puisi naratif dan sebagainya. Kalau puisi lirik ada luapan emosi dari si penyair secara personal. Kalau puisi naratif itu cenderung menceritakan dengan ada yang tokoh, alur, plot dan sebagainya. Basicnya tetap bagaimana seorang penyair dapat menciptakan dunia yang utuh. Kalau kita meminjam ungkapan dari Hairil Anwar dalam siaran radio bahwa puisi yang baik, puisi yang bagus, puisi yang menjadi adalah satu dunia yang utuh. Kamu ketika baca puisi, kamu harus dapat satu hal. Kamu menemukan dunia baru. Kalau puisi isinya cuma, misalkan? Ya, aku nggak ngasih misal. Kalau puisi, aku nggak bisa ngasih misal. Oh iya. Kalau puisi cuma untuk orang-orang, ya aku pernah ngerasain itu. Ya aku tuh pernah, ini kayak aku. Sorry. Itu kayaknya tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang menggembirakan, walaupun tetap ya terkenal, banyak yang suka, itu bikin orang gembira. Tetapi konsepsi kekarya sastraan tidaklah begitu. Itu mah hanya berusaha masuk bahwasanya ini pengalaman saya, yes. Ini pengalaman dia. Ya gitu. Itu di permainan. bikin ya biasalah budaya pop lah ya. Budaya pop selalu menyasar apa nih yang orang suka, oh bikin gitu. Tapi kan penyair nggak ada pikiran untuk orang suka apa gak suka. Penyair itu membangun sesuatu yang mungkin kalian tidak pernah punya itu. Nggak ada itu. Berarti kalau penyair itu nggak ngikutin pasar dong katanya? Nggak. Independen. Cendekiawan, pemikir, penyair, filsuf itu tidak tunduk terhadap apa yang digandrungi. Tugas mereka adalah menawarkan sesuatu yang orang tidak tahu apa. Pencerahan-pencerahan kalau orang-orang filsafat atau orang-orang tasawuf, bagaimana menyampaikan pencerahan-pencerahan. Puisi bagaimana menghantarkan dunia-dunia dia. Jadi kalau Hairil ditinggal nikah sama kekasihnya, bikin puisi dia.
Apa tuh? Barangkali begini nanti jadinya. Kau kawin, beranak pinak dan bahagia. Sementara aku mengembara serupa Eros, serupa Ahasveros di kutub sumpai Eros. Kau tidak akan apa-apa. Aku terpanggang tinggal rangka. Oh. Kamu pernah lihat dunia itu nggak sebelumnya? Enggak, itu utuh gitu. Kalau bilang, aku pedih ditinggalin kamu, sakitnya semua orang. Kutukan. Semua orang pernah ngerasain. Tapi dunia nggak ada. Dalam ya. Bagaimana Rendra? Dengan puisi kangennya. Kau takkan mengerti. Bla 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 bla. Ada kemerdekaan tanpa cinta. Itu kalimat-kalimat yang kita nggak punya. Kita nggak pernah dapat. Itu dunia utuh baru dalam sebuah puisi. Dan ketika orang dapat itu, Takjub. Memang takjub. gue nggak dapat gitu dalam hidup gue. Ya, kalau tahukah kamu embun itu akan pecah jika jatuh ke tanah? Ya elah. Nyentil siapa ya? Aku nggak ngintil siapapun. Tidak memberi contoh, tidak mengintil, cuma Pernah denger rasanya. ya pokoknya gitulah Iya, Iwan. iya. Jadi metafor, kalau aku pernah dengar beberapa teman-teman bilang gini, seberapa penting sih metafor? Penting karena itu bisa membuat indah. Bukan indah, men. Indah, orang bilang indah sekarang tuh aneh juga. Indah itu kalimat mendayu gitu. Embun melambai senja. Come on. Metafor bukan itu. Jadi kan orang-orang senja sekarang mulai begitu. Yang mengatakan aku penikmat senja. Yes, orang-orang senja. Nah, Kak Rois, sebetulnya metafor ini nggak asing sebetulnya buat saya. Waktu SMP juga di pelajaran bahasa Indonesia itu dipaparkan. Oh iya betul, itu pelajaran SMP, tetapi banyak juga penulis-penulis yang meninggalkan pelajaran itu. Dipelajari. Pas sebetulnya. Dianggapnya nggak penting. Nah, tadi kan ada metafor apa ya? Aku baca beberapa di artikel itu atau enggak ngegali lagi pengetahuan yang dulu pernah terkubur. Ini bukan perasaan yang terkubur kan? Ada living metafor dan dead metafor, artinya metafora yang mati dan metafora yang hidup. Nah, itu yang sering digunakan oleh penyair sendiri itu masuk metafor yang mana? Dan apakah metafor yang lain nggak bisa dimasukkan ke dalam karya sastra atau enggak seorang puisi, membaca puisi atau gimana gitu? Ya di metafor, living metafor atau dengan istilah-istilah yang serupa kayak metafor klise, metafor klasik dan metafor modern, istilah-istilah semacamnya. Yeah. Itu untuk menggambarkan bahwa seorang penyair itu wajib melahirkan metafor yang otentik, yang baru, yang segar. Runutannya kemana? Kenapa mesti begitu? Kita kan tadi awal bilang tuntutan seorang penyair, seorang pengkarya sastra itu adalah bagaimana menciptakan sebuah dunia yang utuh, yang baru. Kalau dari awal kita bicara begitu, tiba-tiba metafor yang masih bilang, kekasihku, wajahmu adalah cahaya bulan. Ya elah! Itu mungkin udah terlalu biasa ya. Udah banyak dipakai orang, udah menjadi metafor yang mainstream. mainstream. Harus cari yang otentik dengan dirinya. Nah, otentik ini kadang juga orang salah paham. Otentik itu adalah bagaimana seseorang menggali diksi, menggali kata, menggali image dari dirinya. Dirinya yang pribadi, yang memiliki kultur budaya, pengetahuan, kebahasaan, dan pengalaman empiris. Aku makanya kan dalam sebuah puisi, sepasang mata emak dan tai ayam di pekarangan. Itu kan puisi untuk seorang ibu, tapi aku tidak bicara sepasang mata emak dan bulan. Itu kayaknya tai ayam gitu. Iya, kok tai ayam gitu. Iya kan? Kok tai ayam sih kan? Aku punyanya itu ada dunia yang begitu dekat denganku, yaitu kandang ayam. Maka ketika aku bicara sepasang mata emak, aku akan ingat bagaimana kandang ayam emak. Maka ketika aku menulis puisi, hendak menciptakan metafor, maka aku bilang sepasang mata emak dan tai ayam di bekarangan. Bagaimana bisa membangun semacam ituan? Tuntutannya memang tidak boleh
Bahkan definisi metafor itu sendiri menurut beberapa pendapat termasuk oleh Bang Nuruddin Asy'adi itu bilang katanya metafor itu anti klise. Anti klise. Kalau klise bukan metafor gitu. Sampai se ekstrim itu kewajiban untuk menciptakan kesegaran di dalam metafor. Metafor adalah anti klise. Anti klisenya metafor untuk membangun dunia yang utuh itu, dunia yang asing, dari sesuatu yang asing, tak dikenal, tak bernama, menjadi sesuatu yang dikenal, bernama, dan dunia. Lalu sampai kepada kita sebagai bukan, tahukah kamu embun? Atau kekasihku, tahukah luka ini pedih? Please. Umum. Ya, sering oke. Luka ini pedih, luka lu kenapa? Luka apa? Lukanya kenapa? Apa? Nah, ini soal dalam bagaimana dapat menghadirkan sesuatu. Aku kan lihat beberapa teman-teman ngomong katanya ya metafor itu agar puisinya indah. Indah itu apa, men? Atau mungkin selain indah itu sebagai kreativitas dari si penyair. Ya kreativitas itu apa? Hal yang baru gitu, hal yang baru di dunia terasing. Lah iya kalau ke situ, tapi kalau kalimatnya adalah indah, kita larikan katakan ke estetika. Kajian estetika kan panjang. Dari posisi apa dia ada sampai hari ini malah menjadi intrapersonal estetika itu perkembangannya. Indah itu apa? Maka seni yang orang sering artikan sebagai halus. Orang sering juga menganggap bahwa orang seni itu harus berbudi halus, berkata halus. Padahal enggak, seni itu soal detail. Seni rajut itu detailnya luar biasa. Seni pahat detailnya luar biasa. Oke? Semakin dia detail, semakin indah seni itulah, disitulah halusnya. Sutra menjadi begitu mahal karena detailnya, halusnya. Puisi itu karena detailnya. Bukan karena ada kata senja, bunga, temaram, pedih, perih, luka, menderu, teraniaya. Lu gila lu baca puisi. Tahukah kau kekasih, aku luka, menderu-deru, iba, tersuruk, tersungkur. Lu kenapa? Gue nggak ngerti. Iya. Artinya itu mah biasa-biasa aja. Tidak bisa dikatakan. Makanya kan orang bilang, puisi melebay ya, gara-gara lu itu. Bikin puisi begitu. Makanya dibilang lebay. Saya tidak sampai mengerja atau tidak bisa. Gitu. Harus jadinya saya mengurungkan niat nih untuk jadi penyair. Lumayan berat tadi kan ketika bicara metafor aja udah seperti itu kan. Ya orang kan kalau sekadar suka, sekadar happy ya gampang lah nulis puisi itu ya. Tetapi kalau memang benar-benar mau menjadi seorang penyair yang mampu menghadirkan sesuatu, dia menghadapi kegelisahan pikirannya, kegelisahan hidupnya, berhadapan dengan dunia asing tak bernama terus-menerus, sementara dia terus punya PR untuk menghadirkan ketak bernamaan itu menjadi bernama dan berbentuk. Itu memang sangat berat. Tapi balik lagi bahwa ya semua ada sebab musabab menulisnya gitu. Aku bicara ini kalau sedang membicarakan apa itu metafor, tetapi bahwa kemudian orang nulis mau atas dasar apa ya urusan mereka. Tapi menjadi penyair itu tidak takluk kepada kegemaran, kegandrungan umum. Oke. Baik nih Karois, terakhir nih ya. Metafor itu majas kan? Ya, metafor majas, tetapi ada gini. Ada beberapa pengertian. Jika metafora itu diartikan secara umum, dalam pengertian umumnya, ada yang mengartikan metafora itu adalah seluruh majas disebut metafora. Personifikasi, hiperbola, dan semacamnya itu masuk dalam sebutan metafora. Tetapi kalau metafora dalam pengertian sempit, dia sendiri sebagai majas. Yang pengertian tadi aku sebut tadi. Dia sendiri juga majas. Adalah majas. Temennya metafor itu simile. Persamaan. Perbandingan. Perbandingan, iya, sorry. Makanya simile itu kan kalau persamaan lebih ke metafornya. Yeah. Kalau perbandingan lebih ke simile. Cintaku kepadamu seperti didih air pada sebuah subuh. Nah, itu simile. Ada kata seperti, bagaikan, bak, itu berarti ada penyebandingan. Itu disebut simile. Kalau metafor
itu tanpa. Aku ini binatang jalang itu metafor. Tanpa seperti tanpa apa. Jika Hairil menggunakan menyusun kalimat itu menjadi aku ini seperti binatang jalang, maka itu bukan metafor, tapi simile. Ya, simile. Aku nggak tahu orang nyebutnya simile apa simile. Wah, tulisannya simile. Kalau aku baca simile aja. Simile ya. Ya enak seperti itu. Kalau Hairil ya itu metafor. Kalau simile bagaikan seperti dan sebagainya. Tapi itu sah di dalam sebuah dunia sastra. Sah. Orang suka-suka dia mau tentu atas dasar pertimbangan estetika ya, berdasarkan pemahamannya masing-masing, apakah ini bisa disimilikan apa dimetaforkan gitu. Jadi dalam pengertian umumnya semua majas itu ya metafor. Makanya ini metafornya keren. Majas apa ini? Padahal metafor adalah majasnya itu harus dipisah tuh. Pengertian umum, pengertian khususnya atau pengertian umum dan pengertian sempitnya itu berbeda. Ketika umum, ketika pengertian luas, maka metafor itu melingkupi mangkuknya seluruh majas, maka disebut metafor. Tetapi ketika dalam pengertian sempit, metafor itu sendiri adalah majas. Sungguh menyesal. Kok menyesal ya? Maksudnya ketika saya SMP, kenapa penjelasan tidak sedetail itu ya? Aku nggak tahu. Iya, guru bahasa Indonesia aku nggak sedetail itu. Artinya kebutuhannya mungkin kebutuhannya beda ya ketika itu. Kebutuhannya kan apresiasi karya sastra yang aku tahu di sekolah-sekolah itu kebutuhannya adalah apresiasi sastra atau pengenalan karya sastra. Sementara yang kita bahas hari ini adalah penciptaan karya sastra. Tentu pengenalan dan penciptaan jauh sekali urusannya. Oh ya, pengenalan hanya halo. Gue Irwan gitu, gue Rois, udah cukup. Tapi tidak mengenal secara dalam. Nggak mendalami dan nggak menikahi itu repot. No. Oke. Baik Sobat Diam, tadi udah kita bahas terkait metafor ya, metafor yang ada di dalam karya sastra. Karya sastra, puisi dan metafor hubungannya apa? Tubuhnya di mana, jiwanya di mana, manunggal atau gimana? Ternyata satu tubuh ya. Satu tubuh atau bukan pembentuk dari puisi itu sendiri. Oke, harus tidak ada yang disampaikan lagi kan? Udahlah, udah capek. Kalau begitu kita tutup aja untuk perjumpaan kita kali ini. Nanti episode-episode di depan kita bakal bahas. Kalau mau nanya-nanya silakan, mau bantah silakan, mau apa silakan di kolom komentar. Nanti kami akan pertimbangkan mana yang kira-kira akan ditanggapi, mana yang hanya di komen ya. Siap. Oke, Chris. Yuk. Jangan lupa like, share, subscribe, and komen. Salam berkarya dan berbagi inspirasi. Tahukah kau kalau kucing ngeong itu? Biasa aja. Ya memang kucing mengeong.